Oke, baik. Saya akan melanjutkan pembahasan dari tugas tumbukan lenting sempurna. Ini bagian nomor 2. Jadi di nomor 2 ini bisa kita perhatikan pertanyaannya, bagaimanakah kecepatan akhir dua benda yang bertumbukan jika massa kedua benda itu tetap sama, namun kedua benda tersebut bergerak berlawanan arah. Nah, tetap saya buatkan gambar, kita analogikan kasusnya seperti ini. Nah, jadi massa benda 1, M1, massa benda M2, itu massanya sama, sama-sama 1 kg. Kemudian dia bergerak berlawanan arah. Benda 1 bergerak ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon, sementara benda 2 bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, pertanyaannya, bagaimana kecepatan akhir kedua benda tersebut setelah bertumbukan? Oke, sebelum kalian menjawab soal, ingat konsep sebelumnya. Jadi, jika benda ini terjadi, tumbukan ini terjadi dalam kasus tumbukan lenting sempurna dan massa kedua benda sama, nah cara cepatnya, berapakah kecepatan akhir setelah bertumbukan? Cara cepatnya, tinggal kita tukar kecepatan benda 1 dan benda 2. Oke, saya berani bertaruh berarti nanti massa benda 1 setelah bertumbukan akan mendapatkan kecepatan 10 meter per second. Sementara untuk benda 2 setelah bertumbukan pasti akan menjadi 20 meter per second. Arahnya bagaimana? Pasti akan bergerak berlawanan arah dari keadaan awalnya. Karena dia bergeraknya bertumbukan berlawanan arah. Untuk membuktikan konsep itu benar, mari kita analisis lebih dalam. Sebelumnya, tetap kita pakai kajian bahwa anggap jika arah kecepatan benda ke kanan itu adalah positif, sementara arah kecepatan benda jika ke kiri dia negatif. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya, Mister, apakah boleh menggunakan rumus cepat untuk mendapatkan kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah bertumbukan? Tentu boleh. Rumus ini ada itu di dalam Google Class dengan materi saya kasih di bahan ajar. Di bahan ajar tersebut, tepatnya di topik tumbukan lenting sempurna, ada rumus cepat untuk mendapatkan kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah bertumbukan. Ini boleh kamu pakai. Bisa lebih cepat. Cuman, dalam ulangan harian nanti, apakah kalian mampu mengingat persamaan ini? Kecuali lihat buku ya. Tetapi saran saya, jika kalian lupa nanti, tetap kita harus gunakan konsep. Nah, konsep dasar itu harus pegang. Jadi kita mulai ya, kita analisis bagaimana kecepatan akhir kedua benda yang bermassa sama namun bergerak berlawanan arah ini. Saya mulai dengan cara yang lama, cara sebelumnya seperti pembedahan soal nomor 1 pada video saya sebelumnya. Nah, jadi kita coba ke bawah. Oh ya, nanti rumus ini bisa kalian gunakan ya. Ini boleh sekali. Untuk mengefisienkan menjawab soal baru. Nah, saya mulai. Tetap kita akan memulai dari mencari persamaan dari koefisien restitusi. Nah, tetap kita mulai dari koefisien restitusi dulu. Jadi karena kasus ini ada lenting sempurna, maka nilai I sama dengan 1. Ingat rumus dari koefisien restitusi. Minus dalam kurung V1 aksen minus V2 aksen per V1 min V2. Setiap ada aksen itu menyatakan tumbukan, jadi kecepatan benda setelah bertumbukan. Jadi setiap ada aksen menyatakan kecepatan kedua benda setelah bertumbukan. Jika tidak ada aksennya, berarti kecepatan awal benda sebelum bertumbukan. Oke, saya lanjut. Karena nilai I-nya 1, tumbukan lenting sempurna saya masukkan sini. Minusnya saya kalikan masuk, min V1 aksen, min kali min ketemu plus V2 aksen. Nah, sekarang V1, benda satu tadi bergerak kemana? Kita lihat ke atas dulu. Nah, benda 1 kan bergerak ke kanan. Dia positif 20 meter per second. Diingat ya, benda 2 bergerak kiri.
Berarti dia minus 10 meter per second kuadrat. Minus 10 meter per second. Nah, jadi saya buatkan di sini. Kita kembali ke tadi. Oke. V1 ke kanan 20. Bisa diperhatikan ya. Kemudian V2-nya ke kiri. Minus 10. Min ketemu min menjadi plus. Nah, jadi 20 plus 10 jadi 30. Ini kali silang ke sebelah kiri. Sehingga 1 kali 30 jadi 30. Min V1 aksen plus V2 aksen. Kita pindah ruas V1 aksen ke sebelah kiri, 30 ke sebelah kanan. Sehingga kita mendapatkan hubungan antara V1 aksen dan V2 aksen. Nah, jadi jawabannya V1 aksen sama dengan V2 aksen minus 30. Ini disimpan persamaan 1. Kemudian kemana? Kita masuk ke persamaan hukum kekekalan momentum. Jadi M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Kita tujuannya apa? Tetap ingin mencari berapa nilai V1 aksen dan V2 aksen. Apa itu? Menentukan kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah bertumbukan. Oke, kita cek. Masukkan ya nilainya. M1 benda 1 kita anggap sama, tadi masanya 1 kg. 1. V1 20. Nah, ini perlu diperhatikan. Masa benda 2 kan 1, sementara sementara V2 kan bergerak ke kiri. Jadi dia isi negatif. Nah, di depan ini negatif, min 10. Jadi dia bergerak ke kiri dengan kecepatan 10. Hati-hati untuk memasukkan nilai plus dan min. Jika bendanya berlawan arah, pasti ada salah satu nilai negatif. Sama dengan, saya lanjutkan, M11, V1 aksennya berapa? Oke, V1 aksennya itu kita lihat bagian atas sini. V1 aksen itu V2 aksen minus 30. Plus M2-nya 1, V2 aksen didiamkan. Kali masuk, nah V2 aksen minus 30 ya. 1 kali V2 aksen, 1 kali minus 30. Jadi hasilnya V2 aksen minus 30. Dan ini plus 1 kali V2 aksen, tetap V2 aksen. 2 V2-nya V2 aksen ditambah V2 aksen, jadi dijumlah tetap jadi 2 V2 aksen minus 30. Minus 30 pindah ruas. Jadi tadi 20 kurang 10 kan nilainya 10. Sekarang minus 30 pindah ke kiri, pindah ruas jadi plus 30, jadi 40. 40 sama dengan 2 V2 aksen. Hasil yang kita dapat berapa? Oh, ternyata kecepatan benda 2 setelah bertumbukan nilainya 20 meter per second. Bagaimana dengan kecepatan benda 1 setelah bertumbukan? Tinggal masukkan ke persamaan satu tadi. Oh, V1 aksen itu adalah V2 aksen minus 30. V2-nya berapa? 20 masukkan, minus 30. Jadi 20 minus 30 minus 10 meter per second. Bisa kalian cek. Tadi benda 1 kan dia kecepatannya berapa? Kecepatan benda 1 adalah 20 meter per second. Benda 2 minus 10 meter per second. Nah, sebenarnya tinggal kita cek tadi jawabannya berapa. Kan tinggal ditukar saja ini. Benda 1 bergerak ke kiri, jadi kecepatan dia jadi minus 10. Benda 2 bergerak ke kanan, jadi kecepatannya 20 meter per second. Tinggal ditukar saja. Nah, cocok sesuai dengan yang kita dapat. Nah, ini ya. Benda 2 jadi bergerak ke kanan 20 meter per second. Benda 1-nya bergerak ke kiri, minus 10 meter per second. Tetap ingat bahwa jika kedua benda mengalami tumbukan lenteng sempurna dan massa yang sama, maka kecepatan kedua benda setelah bertumbukan tinggal ditukar saja. Jika dia bergerak berlawan arah, pasti yang salah satu jadi yang ke kanan. Nanti dia jadi bergerak ke kiri, seperti ini ya. Minus 10 jadinya. Sementara yang ke kiri akan bergerak ke kanan. Dengan kecepatan diambil dari kecepatan benda satu jadi plus. Tinggal tukar saja. Jika kalian sudah paham kasus seperti ini, tidak perlu kalian menghitung seperti ini. Tinggal ditukar dan lihat arah pergerakan. Oke. Sekian dari saya untuk pembahasan nomor 2. Untuk pembahasan nomor 3, tinggal lihat video di video saya selanjutnya. Tetap like, share, and comment di channel saya. Terima kasih.